alias varian mewah dengan mesin diesel. Dan di atasnya lagi ada varian TRD bermesin bensin dan TRD bermesin diesel. Lanjut, yang 4x4 juga kayak dulu, ada yang G4x4 dan VRZ 4x4. Jadi buat kalian yang nungguin varian Fortuner Legender kayak di Thailand, harus nunggu lebih lama lagi nih kayaknya. Pilihan warnanya sekarang hanya ada 5 ya, putih, silver, grey, hitam, dan coklat tua. Jadi yang coklat muda dulu dihilangkan. 2. Diesel dan bensin. Persis kayak sebelumnya, Fortuner ini tersedia dalam 2 pilihan mesin. Pertama yang mesin bensin 2700cc berkode 2 TRFE alias mesin bensin yang udah dipakai di Fortuner bensin dari pertama kali banget dulu, tapi sejak 2016 ditambahin dual VVTi dan beberapa ubahan minor. Tenaganya 161 HP atau 163 PS dan torsinya 242 Nm. Pilihan transmisi yang mesin bensin hanya otomatis 6 percepatan aja ya, dan hanya tersedia dengan yang penggerak roda belakang alias 4x2. Dan yang diesel 2400cc berkode 2 GDFTV yang ada variable nozzle turbocharger alias VNT dan ada intercoolernya. Tenaganya 148 HP atau nyaris 150 PS dan torsinya 400 Nm alias nyaris 2 kali lipatnya torsi yang mesin bensin tadi. Nah, yang diesel pilihan transmisinya ada 2 nih, ada yang manual 6 percepatan dan otomatis 6 percepatan berjenis torque converter ini yang ada mode electronic shifting juga. Dan setiap varian yang bertransmisi otomatis juga ada pedal shiftnya ya, yang jadi bisa pindah gigi langsung dari belakang setir sini. Setiap model juga ada mode berkendaranya, ada 3 nih, normal, Eco kalau klik tombol Eco ini, dan Power kalau klik tombol PWR ini. 3. Lampu LED baru. Salah satu ubahan yang paling kelihatan dibanding Fortuner sebelum facelift adalah lampunya. Sebenarnya sih bentuk lampu depan utamanya dan lampu belakangnya sama kayak sebelum facelift, tapi detail-detailnya dibuat beda. Di arealnya sekarang jadi LED garis di bawah proyektor lampu utamanya. Dan lampu kecilnya di areal ini bakal ngeredup, plus lampu LED bar panjang di paling bawah itu bakal nyala. Nah, lampu besarnya dan lampu jauhnya tetap LED proyektor yang sama alias by beam LED disebutnya. Sedangkan lampu seinnya jadi LED yang paling bawah itu berubah dari putih jadi orange kalau dinyalain. Dan fog lampnya juga LED nih. Nice. Lampu belakangnya, lampu malamnya, LED barnya sekarang jadi lebih tebal dan lebih tegas gitu. Sedangkan lampu rem LED dotsnya kalau dulu ada di tengah-tengah, sekarang jadi ada di bawah lampu malamnya itu. Nah, lampu seinnya kalau tadinya halogen, sekarang jadi LED ya yang panjang banget kayak gini. Nice, tapi lampu mundurnya masih halogen nih sayangnya. 4. Eksterior makin sangar. Yang kalian lihat ini adalah varian TRD Sportivo, varian Fortuner paling laris sejak TRD dibawa ke generasi ini dari tahun 2017 dulu. Oh, sebelum facelift mayor yang sekarang, Fortuner TRD juga sempat dapat facelift di tahun 2019 kemarin ya. Buat bedain nih, kita kasih lihat berurutan yang 2019 depannya gini, yang 2020 depannya gini, yang 2019 belakangnya gini, yang 2020 belakangnya gini. Soal dimensi nggak berubah sama sekali ya dibanding Fortuner sebelumnya, yang sedikit lebih panjang dibanding Pajero Sport tapi lebih pendek dibanding Trailblazer dan Terra. Tapi dibanding setiap SUV monokok di harga ini tentu lebih besar ya ukurannya Fortuner ini. Buat yang penasaran bentuk tiap variannya, yang varian G kayak gini nih dengan velg 17 inci, varian SRZ dan VRZ kayak gini dengan velg 18 inci mengkilap. Sedangkan yang TRD kayak gini. Nah, yang kita detailin varian TRD-nya aja ya. Grillnya sekarang dibuat lebih bergelombang dan lebih ketiga dimensian lagi, dan tetap dikelilingin list chrome gelap gini. Tapi chrome gelap yang di kap mesin dihilangkan, dan sekarang ada list garis merah dan emblem TRD-nya pindah ke kanan bawah grillnya. Radiator grillnya sekarang nggak nyambung lagi ke housing fog lamp dan dibuat kayak cemberut. Oh, dan housing fog lampnya dibuat honeycomb gini, dan ada list chrome gelapnya juga. Dan tentunya karena ini varian TRD jadi pakai body kit yang besar kayak gini. Sampingnya yang berubah sangat minim dibanding Fortuner sebelumnya. Di varian TRD yang paling kelihatan sih stiker TRD Sportivo-nya sekarang pindah ke atas garis bodinya. Kalau yang dulu kan di bawahnya ya. Velgnya juga sekarang jadi dual tone hitam dan abu-abu gelap kayak gini. Dari TRD khusus yang model TRD juga. Ukurannya tetap 18 inci dan dengan ban 265/60 R18. Sisanya masih sama di samping sini, kayak roof railnya yang langsung nempel ke atapnya, talang air yang sangat besar ini, spion yang dilapis warna hitam, dan di bagian bawahnya ada lampu halogen yang nyala kalau kunci dibuka, dan garis bawah jendelanya ada list chrome-nya yang jadi siluet di kunci pintunya itu nih.
Belakangnya selain lampunya yang bentuk dalamnya berubah, sekarang list chrome di tengahnya juga berubah jadi chrome gelap kayak gini nih. Dan bentuk body kitnya berubah ya yang di TRD ini. Panel hitamnya jadi kelihatan lebih agresif dibanding sebelumnya. Tetap ada spoiler tentunya dan antena rear view. Oh, dan yang kita suka, list chrome-nya langsung dibuat full nyambung nih dari samping. Jadi kayak melingkar gitu. Gimana? Kelihatan lebih sangar ya? 5. Interior hitam. Secara desain, interior Fortuner sebenarnya sama persis kayak sebelumnya, yang menurut kita tetap jadi salah satu desain interior termewah di sebuah SUV leather frame, karena nggak kelihatan kayak interior jelmaan Innova atau apalagi Hilux yang cuma disulap sedikit kayak di generasi sebelumnya dulu gitu. Nah, bedanya di yang facelift ini lebih ke permainan warnanya aja. Kalau dulu pakai kombinasi hitam dan coklat tua, sekarang warnanya jadi full hitam, kecuali pilar dan plafonnya yang masih abu-abu ya. Kulit coklat yang di door trim sekarang juga jadi full hitam dan ada jahitan putihnya di yang buat sandaran tangannya. Begitu juga joknya yang sekarang semuanya jadi kulit full hitam gini dengan jahitan-jahitan putih di pinggir-pinggirnya. Dan di jok paling depan headrestnya lebih spesial nih, ada jahitan putihnya juga. Lapisan kulit di tengah dashboard sekarang juga jadi hitam. Sedangkan bahan kulit di laci dashboard atas dan di atas setir tetap warna hitam dengan jahitan putih ya. Panel kayu doff di konsol tengah juga jadi warna gelap gini nih, ngikutin warna-warna lainnya. Begitu juga panel kayu doff yang ada di bagian atas setir jadi sewarna juga. Sisanya masih sama kok, kayak detail tulisan Fortuner di tombol pembuka laci dashboard masih ada. Dan begitu juga emblem Fortuner yang di door trim belakang ngasih sentuhan minor tapi mewah. Seal plate-nya pakai model plastik hitam standar bertuliskan Toyota gede-gede kayak gini. Dan jam digital yang kelihatan old fashion ini juga sama masih dipertahankan ya. Detail lain di depan, lampu kabinnya pakai LED kayak gini nih, ada di kiri dan ini nambah cukup banyak dibanding yang sebelum facelift. Pertama, traction control dan stability control sekarang udah ada buat semua varian. Oh, dan kalau dulu posisinya di VRZ 4x4 ada di bawah kontrol AC traction controlnya, sekarang posisi tombolnya jadi pindah di samping tuas rem tangan sini. Kalau kalian klik sekali, yang mati traction controlnya aja. Kalau ditahan yang lama, yang mati plus stability controlnya juga. Lanjut, airbagnya sayangnya setiap varian yang 4x2 hanya ada 3 aja. 2 di depan dan 1 airbag lutut driver. Kalau kalian pengen 7 airbag, harus pilih varian yang 4x4 nih. Oh, dan tetap ada buat deaktivasi airbag penumpang depan di pintu kiri ini, yang ada indikatornya juga di tengah-tengah sini ya. Rem depan dan rem belakang sama-sama cakram ventilasi ya, sama kayak dari sejak akhir 2017. Nggak kayak waktu pertama keluar dulu yang belakangnya sempat tromol. Rem ABS dan EBD juga ada di semua varian. Dan kalau dulu brake assist hanya di VRZ 4x4 aja, sekarang jadi ada di semua varian. Lanjut lagi, sensor parkir belakang ada 4 titik sewarna bodi tentunya, dan di depan ada 2 titik. Ada indikatornya di MID dan di head unit juga ya. Dan bisa kalian matiin pakai tombol ini nih. Sekarang cuma satu aja tombolnya, nggak ada lagi tombol buat matiin sensor depannya doang. Kameranya di TRD selain di belakang, ada satu juga di bawah masing-masing spion dan satu lagi di depan. Jadi ada kamera 360 derajat. Garisnya tetap nggak dinamis ya, alias nggak muter pas muter setir. Dan kalau kalian mau pindah ke tampilan kamera lain, harus masuk ke aplikasi kameranya dulu dari head unit dan diklik kayak gini nih. Oh, dan Toyota bilang ada fitur blind spot detection, moving object direction, lane departure warning, dan headway monitoring warning. Tapi ini keempat fitur ini lebih kayak fitur tambahan dari kamera 360 derajatnya, yang emang lebih memanfaatkan image recognition dibandingin sensor tambahan yang dedicated. Seefektif apakah ini? Nanti kita cobain begitu dapat unit testnya aja ya. Sisanya lebih standar lah, kayak jok tengah dengan dudukan ISOFIX dan emergency brake signal yang bakal nyalain lampu hazard kalau kita ngerem mendadak. 8. Fitur makin lengkap. Buat detail fitur, kita detailin yang di varian TRD diesel 4x2 ini aja. Yang baru sebenarnya ada 5 titik, MID, head unitnya, layar plafonnya, spion tengahnya, dan sekarang ada wireless charger. Jadi buat kalian yang HP-nya Qi compatible kayak misalnya iPhone yang baru atau Samsung flagship, tinggal taruh di tengah sini aja buat charge HP-nya. Spion tengahnya jadi elektrokromatik nih, jadi kalau silau dari belakang dia bakal ngegelap sendiri. Nice. MID-nya masih sama TFT LCD full color gini, tapi emang kecil sih ya di tengah-tengah aja. Tapi animasi di awalnya baru nih jadi kayak gini. Ada indikator pintu individual dan yang baru lagi ada indikator kelurusan ban gini nih kayak di Land Cruiser.
Info lainnya ada konsumsi BBM real time dan rata-rata plus temperatur luar juga, sisa jarak berkendara dan kecepatan rata-rata, indikator eco detail dan udah hemat berapa rupiah dari pemakaian konsumsi kita, dan ada speedometer digitalnya. Settingsnya sekarang bisa mati nyalain bagasi elektriknya langsung dari MID. Sedangkan settings lainnya standar lah buat ganti bahasa, satuan unit, dan info yang ditampilin tadi kalau mau diganti-ganti. Dan tombol shortcut yang disetir juga bisa diganti fungsinya. Oh, odometer, trip A dan trip B terpisah di bawah ya, pakai tombol di sini langsung. Lanjut, head unitnya 9 inci dan modelnya kayak di Corolla Cross nih. Dikasih tahu ini tanggal genap atau ganjil dulu begitu kita nyalain. Ada tombol kapasitif di sebelah kanannya plus USB port ya. Dan ada NFC-nya juga nih. Jadi kalian bisa ngecek saldo e-money dengan nempelin kartu kalian ke sini. Ingat ya, mandiri e-money aja yang bisa. Flash dan lain-lainnya belum bisa. Yang bisa diputar ada Bluetooth, USB, dan ada beberapa aplikasi mirroring juga kayak Miracast dan SDL. Nah, buat Apple CarPlay dan Android Auto di unit yang kita coba ini sih belum ada ya. Tapi ada kemungkinan Toyota bakal masukin itu juga setelah bulan Oktober kayak di Yaris yang kita cobain. Nah, yang unik sih si monitor plafon ini nih. Kita nggak tahu ini berapa inci, nggak disebut di brosurnya. Tapi ada USB port tambahan di sebelah kanannya. Ini nggak layar sentuh ya, jadi harus pakai kontrol kapasitif ini di bawahnya. Tapi yang unik coba lihat deh, di ujungnya ada garis lampu gini yang bisa dijadiin ambient light sama Toyota. Pakai tombol ini bisa kita terang gelapin, atau kalau lihat di settingsnya bisa ubah warna juga jadi biru. Pilihannya cuma ada biru dan putih ya. Sisanya sama sih kayak Fortuner sebelum facelift. Kayak AC-nya single zone auto climate control, alias kita bisa ngeset suhu dan nanti kipasnya bisa nyesuaiin kecepatan sendiri. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat, alias ada heaternya. Ada buat atur ventilasi AC ke kaki juga, dan ada defroster kaca depan plus defogger kaca belakang juga. Dan buat yang AC belakang, nyalainnya di tengah sini nih. Ada layar kecilnya buat lihat kecepatan kipasnya, atau bisa set juga di auto biar nyesuaiin temperatur yang di set di depan.